MKM Claudius, NIM saya 16.011.8048. Saya ingin mempresentasikan tentang smart manufacturing dalam mata kuliah sistem topik mutakhir dalam industri 4.0. Saya mau menjelaskan tentang MKM Claudius, tentang era revolusi smart manufacturing. Digital ini sudah sangat berkembang. Adanya konsep baru bernama manufacturing cerdas. Manufacturing tersebut adalah kecanggihan otomasi teknologi dalam industri manufaktur. Smart manufaktur itu adalah definisikan sebagai sistem sepenuhnya saling terintegrasi dalam respon yang real time, dan dengan sistem tersebut tuntutan dari berbagai kondisi pabrik sering berubah-ubah teratasi dengan lebih cerdas melalui proses otomatisasi dan optimalisasi. Smart manufacturing secara kombinasi dari berbagai teknologi dan solusi yang diterapkan untuk mengoptimalkan proses manufaktur dengan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Manufaktur cerdas berfokus pada pemanfaatan data. Pemanfaatan apa itu? Contohnya bantuan ERP. ERP itu adalah data untuk menyederhanakan pengalaman pengguna dan manajemen informasi, mengurangi biaya melalui berbagai efisiensi sistem. Produsen menginginkan solusi ERP untuk menghemat waktu dan tenaga mereka di pabrik. Dan konsep tersebut bisa disebutkan atau diartikan dengan IoT atau Internet of Things. Internet of Things itu adalah kecerdasan buatan oleh manusia melalui sistem sensor pintar yang dibawa oleh Industrial Internet of Things. Metrik bisnis pabrikan ini untuk meningkatkan strategi bisnis, kemampuan mengambil keputusan. Masalah otomasi bisnis biasanya membantu dalam maintenance otomatis. Itu disebut masalah kompleks yang mampu diatasi smart manufacturing itu ada perawatan. Perawatan dulunya masih dilakukan secara manual. Contohnya, misalnya mesin A itu rata-rata dilakukan dengan diprediksikan secara manual itu selama 1 bulan atau 2 bulan. Itu salah. Sekarang ada mesin otomatis, maintenance otomatis yang itu langsung secara berhenti langsung diperingati gitu. Ada preventifnya, ada RCM-nya. Manajemen inventory dan supply chain. Supply chain ini adalah stok barang penyimpanan. Ini gunanya untuk memantau stok gudang, menjaga agar tetap tersedia, merupakan faktor sebuah masalah yang kerap dihadapi perusahaan manufaktur. Bahkan konsep ini mencatatkan stok barang di gudang, proses distribusinya tidak serumit dulu lagi. Data seluruhnya tadi sudah saya jelaskan ke tim cloud. Tim cloud itu semua data yang di perusahaan itu ada tersimpan di cloud. Cloud itu sebuah sistem yang menyimpan semua data perusahaan yang bisa
siapapun yang membukanya. Yang membukanya kayak bagian atasannya gitu. Contoh smart manufacturing, Whirlpool International. Whirlpool International adalah bergerak dalam bidang rumah tangga. Mereka menerapkan smart manufacturing. Mereka meminimalisir limbah buangan pabrik dari pabrik yang mereka miliki. Dengan bantuan IoT, buangan dari masing-masing mesin termasuk listrik dan lain-lain, mereka mencatatnya. Jadi mencatat apapun yang mereka buang. Siemens itu adalah perusahaan multinasional dalam bidang telekomunikasi dalam konsep smart manufacturing dalam tahun 1989. Tepatnya di Jerman. Sistem tersebut dinamakan MinSpare. MinSpare itu adalah memantau setiap mesin, alat, robot, bahkan level pompa dan kompresor sekalipun. MinSpare juga langsung terintegrasi dengan cloud. Maksudnya integrasi dengan cloud ini langsung terhubung dengan cloud, terhubung dengan data perusahaan, sehingga dapat diakses oleh tim untuk kebutuhan analisis. Hirotech adalah perusahaan memproduksi spare part otomotif dengan total penghasilan 1 miliar US dollar dalam setiap bulannya. Tantangannya Hirotech ini adalah mesin downtime. Downtime ini disebutkan kegagalan mesin yang sering terjadi kemudian hari dapat teratasi dengan konsep manufacturing. Itu saja yang saya jelaskan dalam konsep manufacturing yang kalian hampir sebagian yang baru dengar. Itu ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya dalam smart manufacturing. Pengaruh positifnya itu adalah mendapatkan keuntungan untuk perusahaan, dan pengaruh negatifnya terjadi pengurangan tenaga kerja yang skala besar. Namun itu semua bisa kita kerjakan dengan baik kalau kita berusaha. Sudah, terima kasih. Selamat malam, saya Mika Claudius. Terima kasih.